Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Jadi apa? Jika Anda tidak mau, datang saja dan rebut kekuatan bintang dari saya. Tidak ada belas kasihan di mata Xiaoyan. Dunia ini begitu kejam, dan keadilan tidak lebih dari hukum yang dibuat oleh yang kuat untuk yang lemah. Setelah kata-kata itu jatuh, Xiaoyan berbalik lagi dan bersiap untuk pergi. Dia tidak ingin melakukan pembunuhan yang tidak perlu. Wusan, sebagai master bintang, setengah dari kekuatan bintang dapat dengan mudah diambil oleh orang lain. Apakah kamu layak untuk posisi master bintang? Saat Xiaoyan tidak pergi, dia melihatnya. Begitu dia berbalik, sosok muncul tidak jauh. Dan ketika melihat sosok ini, Xiaoyan sedikit mengernyit. Karena mereka berada di bawah tanah. Mereka tidak memiliki binatang terbang di kaki mereka. Tetapi mereka dapat dibedakan dari pakaian mereka secara sekilas. Angka-angka ini semua adalah dewa pemburu dari istana dewa pemburu. Wusan tidak berbicara. Meskipun ada pemburu dewa dan superstar di belakangnya, Wusan mengerti bahwa ada celah besar antara kedua belah pihak setelah pertempuran singkat. Setidaknya, dia tidak bisa menahan Xiaoyan dengan kekuatannya sendiri. Namun, saat suara itu keluar, cahaya terang melintas di mata gelap Wusan. Tidak peduli dari mana asalmu, kembalikan kekuatan bintang surgawi atau mati. Beberapa sosok di ujung perlahan mendekat dan tampaknya setelah mengenakan jubah istana dewa pemburu, ada kekuasaan rasa superioritas. Kenapa? Kamu belum menemukan orang yang kamu cari. Jadi, kamu masih datang ke sini untuk mencampuri urusan orang lain. Xiaoyan mengangkat matanya sedikit dan melihat jumlah pemburu dewa di ujung. Mereka juga abadi. Tetapi ini hanyalah langkah pertama dari keabadian kaisar. Setelah mendengar kata-kata itu, dewa pemburu dengan kekuatan abadi menatapnya. Lagi pula, hal semacam ini adalah rahasia. Dan seorang pemburu dewa telah mati. Siapa kamu? Dewa pemburu segera bertanya dengan suara yang dalam. Tebak! Jawab Xiaoyan datar. Dewa pemburu tertegun ketika dia mendengar kata-kata itu. Kemarahan melonjak di matanya dan dia merasa diremehkan oleh Xiaoyan. Sepertinya kamu harus menjadi pendosa baru yang diasingkan dari dunia lain. Jika kamu tunduk dengan patuh, jelaskan masalahku dan kembalikan kekuatan bintang-bintang. Mungkin aku bisa menyelamatkan hidupmu. Dengan penampilan angkuh dan mendominasi, seolah-olah dia akan menghancurkan Xiaoyan dalam hal temperamen. Aku penasaran, apakah rasa percaya dirimu berasal dari kekuatanmu sendiri? Atau dari jubah yang kamu kenakan? Xiaoyan mencibir, melihat ke arah dewa pemburu di depannya. Dia hanya berpikir itu sangat lucu. Dari apa yang kamu katakan, kamu seharusnya tahu tentang istana dewa pemburu. Karena kamu tahu, aku tidak akan repot-repot berbicara omong kosong denganmu. Katakan padaku, di mana dia? Dewa pemburu tampaknya lebih cenderung untuk belajar tentang dewa darinya. Alasan mengapa Xiaoyan bisa mengejarnya di sini juga sangat membingungkan. Dia tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk melacaknya. Jika ada jejak yang tertinggal di tubuhnya, mustahil untuk tidak menemukan tubuh aslinya. Sekarang, sepertinya mereka hanya mengetahui arah kepergian Xiaoyan dari bintang Xiaoyu dan mencari Xiaoyan berdasarkan perkiraan arah. Tebak! Mata Xiaoyan sembrono dan dia berbicara dengan jelas lagi. Begitu ucapan ini keluar, pemburu dewa abadi tiba-tiba marah dan bahkan tubuhnya terkejut dan aura yang kuat meletus. Karena kamu bersulang dan tidak makan anggur berkualitas, maka aku hanya bisa membiarkanmu berlutut dan mengatakannya.
Pemburu dewa abadi berteriak dengan marah. Pada saat ini hanya sosoknya yang keluar. Lagi pula, tempat Xiaoyan dekat dengan inti bintang-bintang. Suhunya sangat tinggi. Dan bahkan kekuatan para dewa pertempuran tidak berani mendekatinya dengan mudah. Melihat pemburu dewa yang datang dengan kasar, sudut mulut Xiaoyan naik sedikit. Tubuhnya tetap tidak bergerak dan dia bahkan tidak bisa merasakan hembusan nafas. Di mata pemburu dewa, Xiaoyan tampak seperti binatang buas yang menunggu untuk dibantai. Mereka mungkin tahu pembangkit tenaga abadi kaisar, tetapi mereka semua mencapai keabadian melalui Ki Asal. Tetapi mereka hanya tahu sedikit tentang tubuh abadi. Oleh karena itu, untuk keabadian yang tidak pernah bertarung melawan avatar dewa asli, dia langsung merasa bahwa avatar dewa asli hanyalah kesemek lembut yang secara acak diperas sampai mati. Tetapi pemikiran seperti ini juga akan mengikuti pemikiran Xiaoyan. Pukulan ledakan itu benar-benar menghilangkannya. Segera, dewa pemburu abadi mendorong telapak tangannya ke depan dan kekuatan abadi emas mengalir dan melonjak di lengannya. Dan dia menampar Xiaoyan dengan keras dengan telapak tangannya. Telapak tangan raksasa hitam setinggi 10.000 kaki memandat seketika, dan kemudian kekuatan keabadian naik tiba-tiba. Di bawah balutan kekuatan keabadian, telapak tangan hitam besar ini berubah menjadi jalinan hitam dan emas, dibalut dengan keganasan yang tiada tara. Kekuatan dahsyat menyelimuti kepala Xiaoyan. Dari sudut pandang Xiaoyan, telapak tangan besar ini seperti bumi yang runtuh, menutupi langit dan matahari. Tingkat keberuntungan, telapak tangan pecah langit King Hong. Telapak tangannya mendekat, dan cetakan telapak tangan di telapak tangan raksasa yang kental itu bahkan bisa terlihat dengan sangat jelas. Telapak tangan ini, jika itu adalah dewa petarung, bahkan dewa petarung bintang 9, akan hancur berkeping-keping, bahkan hancur menjadi abu terbang. Mengenai keterampilan bertarung tingkat keberuntungannya yang baik, mata pemburu dewa abadi ini juga penuh dengan kepercayaan diri. Dia tidak tahu detail Xiaoyan, tetapi karena dia sering berkeliaran di antara banyak dewa pertempuran, kepercayaan dirinya tumbuh. Hari demi hari, seolah-olah dia merasa memiliki kekuatan yang sangat kuat yang dapat ditekan bersama. Telapak tangan raksasa emas hitam yang tampak lambat turun ke kepala Xiaoyan dalam sekejap. Wusan tidak mengatakan sepatah kata pun. Lagi pula, dia berharap pemburu dewa akan mengalahkannya. Tapi Wusan tidak memiliki kegembiraan di matanya saat ini, karena dia baru saja bertarung melawan Xiaoyan sebentar. Dia baru mengerti bahwa kemungkinan menghancurkan Xiaoyan dengan telapak tangan pemburu dewa abadi ini sangat rendah. Namun, tatapan Wusan masih tertuju pada pemandangan ini. Begitu pula orang-orang lain. Mereka semua ingin tahu tentang asal-usul Xiaoyan, dan para pemburu dewa ini tidak menganggap serius Xiaoyan. Lagi pula, mereka tidak memilikinya. Aura apapun dan fluktuasi itu tidak dapat menghalangi mereka untuk sementara waktu. Sampai saat berikutnya, telapak emas hitam besar yang meraung tiba-tiba membeku. Sampai saat berikutnya, bahkan setelah seluruh pusat bumi tiba-tiba bergetar, suara gemuruh terdengar dari atas, dan Gema yang memekakkan telinga terus beriak. Seolah-olah seluruh superstar surgawi gemetar pada saat ini. Sudut mulut pemburu dewa abadi terangkat, seolah dia yakin akan menang. Telapak tangan ini seharusnya cukup untuk menghancurkanmu berkeping-keping. Pemburu dewa abadi berdiri, melihat ke bawah dengan sikap menang. Duar. Pertama, ada suara teredam yang berat, dan saat suara itu menyebar, ledakan yang menghancurkan bumi segera menyebabkan leher semua orang menyusut. Duar. Saat berikutnya, saya melihat telapak emas hitam raksasa yang tampaknya sangat keras, sehingga tidak bisa diguncang. Itu meledak seketika.
Segera itu memercik dan seluruh inti bumi meletus dengan hebat saat ini. Dan di telapak tangan raksasa yang hancur, saya melihat sesosok tubuh berdiri tegak di dalamnya, dan lengan yang terangkat perlahan ditarik. Tidak apa-apa untuk percaya diri, tetapi jika rubah berpura-pura menjadi harimau, saya pikir Anda akan menjadi orang yang berlutut untuk berbicara. Diiringi oleh suara gemuruh, suara tajam Xiaoyan juga menyebar. Di luar, Wusan merasakan keterkejutan. Mata semua orang juga terkejut, dan matanya benar-benar dipenuhi oleh warna kengerian, disertai dengan suara menyebar. Ini tidak pernah ada fluktuasi dalam ki asal dan kekuatan abadi. Tetapi orang ini memblokir seranganku dengan pukulan. Bagaimana dia melakukannya? Pemburu dewa abadi tercengang sesaat, diikuti oleh runtuhnya telapak tangan raksasa, menyebabkan getaran tiba-tiba di benaknya. Dia adalah tubuh abadi. Suara Wusan terdengar ketika pemburu dewa abadi masih ragu. Tubuh abadi? Wajah pemburu dewa abadi yang mendengar kata-kata itu menunjukkan keterkejutan. Lagi pula, orang sekuat tubuh abadi hanya ada dalam legenda. Setidaknya di alam Xuan Yin, tidak ada yang percaya bahwa itu bisa mengandalkan kultivasi tubuh fisik untuk mencapai alam keabadian. Wusan mengangguk dan segera menatap pemburu itu. Mengdan, jika kita ingin mengalahkan orang ini sekarang, saya khawatir hanya kita berdua yang bisa bergabung untuk mendapatkan secercah harapan. Karena kekuatannya sangat kuat. Sosok Wusan telah muncul ke samping dari pemburu dewa abadi yang bernama Mengdan, yang bergumam dengan suara rendah. Kekuatan macam apa orang ini? Mengdan kembali menatap Wusan dan bertanya dengan suara rendah. Tidak ada fluktuasi Asaki, tapi aku pernah bertarung singkat dengannya sebelumnya, dan kekuatannya mungkin sebanding dengan langkah kedua. Wusan menatap Mengdan dengan mata serius dan berkata perlahan. Mengdan langsung tertegun ketika mendengar kata-kata itu, seolah-olah dia tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyan akan begitu kuat. Tatapan kompleks tiba-tiba muncul di matanya. Hanya saja, itu tidak dihitung sebagai langkah kedua. Kita harus bisa membunuhnya bersama-sama. Wusan segera berkata lagi. Setelah Mengdan mendengar kata-kata itu, dia melihat Xiaoyan di ujung lagi. Jika dia menyerah pada pertempuran saat ini, dia akan malu menjadi abadi. Aku dapat membantumu, tetapi kamu harus melakukan sesuatu untukku setelah memenggal kepalanya. Mengdan mengambil kesempatan ini untuk segera menyatakan setuju. Untuk Wusan, setelah kekuatan bintang batang surgawi hilang, bintang-bintang akan jatuh dan keabadian akan menghancurkan diri sendiri hingga jatuh. Tentu saja, dia tidak memiliki alasan untuk menolak. Baik, Wusan setuju dengan lugas. Dan setelah berbicara, mata mereka berdua terfokus pada Xiaoyan. Oh, apakah kamu akan bergabung? Ini memang pilihan yang bagus. Xiaoyan tersenyum ringan, seolah dia masih tidak menganggapnya serius, dan segel bintang berkedip di antara alisnya. Tetapi Xiaoyan juga memahami bahwa meskipun avatar dewa asli menyerap kekuatan bintang batang surgawi hari ini, sehingga segel bintang di tengah alis terbentuk, dan dia dapat menunjukkan bahwa ia telah menerobos bintang dewa asli. Tapi keabadian selalu abadi. Bahkan jika kekuatan avatar dewa asli meningkat, masih sulit untuk menantang dua kaisar abadi sekaligus. Setidaknya sulit untuk membunuh mereka dengan mudah. Tubuh abadi ada sangat sedikit di alam Xuan Yin, tetapi kita akan bergabung. Bahkan jika kamu adalah tubuh abadi, aku masih bisa membunuhmu. Mengdan tidak memiliki sedikit pun kelemahan dalam kata-katanya. Bahkan pada saat ini, meskipun serangan pukulan Xiaoyan tadi santai, tapi itu bukan kartu truf aslinya. Dia masih merasa baik tentang dirinya sendiri. Bagaimanapun,
Mengdan merasa bahwa selama dia bergabung dengan Wusan, yang juga merupakan langkah pertama dari keabadian Kaisar, mereka berdua akan dapat membunuh Xiaoyan. Jika mereka menyerang dengan sekuat tenaga dengan kekuatan mereka. Setidaknya saat ini, Wusan dan Mengdan memiliki pemikiran dan gagasan yang sama di dalam hati mereka. Di bawah pengawasan Xiaoyan, Wusan dan Mengdan bertemu mata satu sama lain. Dan pada saat berikutnya, sosok mereka bergegas keluar. Dengan kekuatan abadi emas, mengalir di seluruh tubuh mereka. Dan seluruh ruang bersinar dengan raungan. Kedua sosok mendekat dengan cepat. Busur dan anak panah emas di tangan Wusan memadat. Dan perlahan menarik tali busur. Kekuatan abadi terkondensasi menjadi bulu panah. Dan bulu panah emas yang penuh dengan paksaan mutlak terus memadat. Mengdan juga tidak jauh di belakang. Tubuhnya meledak menjadi cahaya keemasan. Dia membuka mulutnya. Cahaya keemasan keluar dan kemudian melesat ke udara. Tepat di atas kepala Xiaoyan. Belati cahaya keemasan besar tergantung di atas kepalanya yang seakan bisa memotongnya kapan saja. Menghadapi formasi yang mencengangkan dari keduanya, sosok Xiaoyan tetap tidak bergeming. Bukan karena Xiaoyan tidak mengelak, tapi karena cara bertarung dari avatar dewa aslinya seperti ini. Tidak ada yang mengelak sama sekali. Jika ingin mengalahkan musuh, Anda harus mengayunkan pukulan dengan keras dengan kepalan tangan Anda. Jadi, Xiaoyan tidak melakukan persembunyian yang tidak perlu berkedip. Untuk dua orang yang mendekat, mata Xiaoyan sedikit terkonsentrasi dan kelima jarinya sudah perlahan mengepal. Itu juga persis sama keabadian Kaisar langkah kedua. Xiaoyan tidak berani gegabah. Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisikmu, kamu pasti akan mati jika kamu begitu sombong. Mengdan melihat sikap mengabaikan Xiaoyan dan niat membunuhnya menjadi lebih kuat di dalam hatinya. Pedang raksasa cahaya emas menebas dengan keras. Hampir pada saat yang sama, Wusan melepaskan tali busur dan bulu panah emas yang dipadatkan dengan kekuatan abadi bersinar dengan cahaya kemasan. Seolah-olah seluruh kekosongan tertusuk olehnya dan dia datang ke arah Xiaoyan dalam sekejap. Dengan pisau emas raksasa di atas kepalanya dan bulu panah yang mendekat dalam sekejap, Xiaoyan hanya bergerak saat ini. Xiaoyan membungkuk sedikit. Pertama dia meninju bulu panah emas yang mendekat lebih dulu. Lalu mengangkat kepalanya ke arah bulu panah. Dan dia meledakkan pisau raksasa di atas kepalanya. Menghadapi gerakan indah dari keduanya, tinju Xiaoyan tampak sangat biasa. Seolah-olah mereka sama sekali tidak berada pada level pembangkit tenaga abadi yang sama. Dan tidak ada yang akan berpikir bahwa tinju biasa Xiaoyan dapat menahan serangan dua makhluk abadi. Tapi di saat berikutnya, dua kepalan tangan Xiaoyan masing-masing menghantam serangan dengan percaya diri dari keduanya. Duar-duar. Apa yang terdengar di telinga semua orang adalah dua ledakan dan pupil mata mereka tiba-tiba menyusut. Bulu panah itu roboh. Dan bila raksasa itu hancur. Dan serangan yang begitu kuat, semuanya runtuh di bawah kepalan tangan, yang tampaknya dianggap mustahil oleh semua orang. Tetapi faktanya ada di depan mereka. Asap putih keluar dari tinju Xiaoyan saat ini, dan niat bertarung di matanya semakin kuat. Dan saat berikutnya, telapak kakinya melangkah maju. Saya telah memblokir serangan kalian berdua. Jadi sekarang giliranku untuk memukul kalian. Saat suara itu keluar, Mengdan segera bereaksi. Dan sosoknya langsung melesat ke belakang. Saat berikutnya, tubuh Xiaoyan muncul di depan matanya seperti bola meriam. Dan secara bertahap membesar di pupilnya. Jika mundur sekarang, bukanlah pilihan yang bijak. Mengdan terkejut. Tinju benar-benar seperti gunung. Pada saat ini, dia sepertinya merasa rapuh. Segel suci Yousa. Dalam sekejap,
segel suci setinggi 100 kaki menghalanginya. Tetapi sebelum Mengdan dapat bereaksi, segel suci Yosanya meledak dengan keras. Dan setelah itu tinju bisa dikatakan tak terbendung.